Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah Islam dan Pengetahuan. Hari ini kita akan membahas tema kita di pagi hari ini, diskursus Islam dan sains di Indonesia dan integralisme Ahmadi Sardar. Baik, hal yang pertama perlu kita pahami secara umum bahwa memang harus kita akui dalam perdebatan sekitar Islam dan pengetahuan di Indonesia ini keterlibatan para ilmuwan atau intelektual Islam di Indonesia umumnya sangat minim, tentunya berbeda dari luar. Tapi walaupun demikian, bukan berarti para ilmuwan Islam di Indonesia tidak merespon tentang gagasan integrasi atau penyatuan. Kalau bahasa kita kemarin bahas adalah Islamisasi sains, penyatuan, mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama, dan tidak membeda-bedakan, memisahkan antara ilmu pengetahuan dengan agama itu sendiri. Dan bahkan respon yang cukup baik walaupun hanya sedikit, terbukti beberapa tahun terakhir bahwa Islamisasi sains di Indonesia bukan hanya sekedar wacana, tetapi sudah dilakukan secara nyata. Ini sudah kita lihat, bahkan sudah terimplementasi dalam wujud nyata ya, dengan berdirinya perbankan-perbankan Islam di Indonesia, bank-bank syariah, kemudian asuransi syariah, kemudian psikologi Islam, dan banyak produk gagasan Islamisasi ilmu itu sendiri. Kaitannya juga dengan yang lain, misalkan terjadinya perubahan begitu luar biasa dari IAIN, misalkan di Yogyakarta dan Jakarta, termasuk juga yang pertama sekali nomor 3 adalah Stein Malang, akhirnya berubah menjadi UIN. Ini merupakan upaya yang dilakukan oleh para ilmuwan atau intelektual Islam di Indonesia dalam rangka untuk melakukan integrasi antara Islam dan ilmu pengetahuan. Kemudian secara tidak langsung sudah meniadakan dikotomi ilmu pengetahuan. Yang ini memang menjadi permasalahan bagi kita umat Islam di dunia, mulai ketika runtuhnya peradaban Islam di Spanyol menjadi cikal bakal hancurnya atau terpisahnya antara ilmu pengetahuan dan agama. Maka secara tidak langsung umat Islam pun tersingkirkan dari percaturan ilmu pengetahuan di dunia tentunya. Nah, ini akhirnya membuat semangat para ilmuwan di akhir-akhir ini untuk kembali meraih prestise yang pernah dilakukan oleh para penerus-penerus kita terdahulu pada masa kekhalifahan, baik pada masa dinasti Abbasiyah, Umayyah, dan termasuk nanti dinasti Umayyah II yang banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan Islam di Spanyol. Di sisi lain kita juga mesti bersyukur bahwasanya ghirah untuk kembali kepada Islam itu di kalangan umat Islam pada saat ini sudah mulai kembali, sudah mulai muncul. Kita lihat pemuda-pemudi sudah mulai bangga menggunakan pakaian-pakaian muslim, yang akhwat pun sudah bangga menggunakan jilbab, bahkan memakai niqab dan lain sebagainya. Sebagai catatan akhir, bahwasanya perlu kita simpulkan, pertama ada kesadaran yang masif akan ketertinggalan umat Islam tentang pentingnya penguasaan ilmu itu sendiri. Kita bukan saja bermimpi, bahkan ingin tuh kembali kepada masa puncak kita menguasai sains itu sendiri. Yang ini merupakan modal dasar bagi kita untuk bisa meraih kembali, untuk membangun kembali supremasi ilmu pengetahuan